Halo semuanya, selamat malam. Di sebelah gue ada abang gue nih. Balik lagi ke kita, sahabat ekspedisi Sultan. Sultan. Pertama gue mau nanya, kenapa sih bang suka sama hal yang berbau gaib? Kenapa ya? Mungkin karena dulu dari kakek nenek kita ngajarin kita ilmu-ilmu gaib, namanya hidup di kampung ya. Kan kalau orang kampung itu pasti diajarin ilmu-ilmu gaib. Paling nggak kalau nanti ada orang yang ngerjain, katanya gitu kan. Kalau kata nenek kakek kita bisa tahu nih ada orang yang ngerjain kita nih secara gaib. Atau kalau misalkan ada jin yang apa, jin kan katanya kan, kalau kata nenek kakek kita kan dulu suka ganggu kita nih. Iya. Jadi kalau kita tahu ilmu gaib kan paling nggak kita tahu nih cara menangkalnya atau cara ngobatinnya kan gitu kira-kira. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar, karena dipaksa memang harus belajar oleh orang-orang tua kita, oleh kakek nenek kita di kampung dulu gitu. Oh, berarti abang sudah lama ya mendalami hal itu? Ya dari kecil dulu, bahkan dari SMP aja aku sudah biasa ngobatin orang kesurupan. SMP, Wow. SMA itu sudah dipanggil kemana-mana untuk ngobatin orang gitu loh. Bahkan kuliah juga jauh lebih parah. Kalau kuliah itu karena jauh dari rumah kan, ngekos. Kalau udah akhir bulan uang udah habis, jadi beras udah habis, pokoknya semua udah habis lah. Rokok nggak punya, duit nggak punya, beras nggak punya, ya kan. Mau nggak mau gimana nih, ya kan caranya? Ya udah, ayo kita kerjain anak orang. Jadi kita kerjain anak orang, suruh kesurupan. Habis itu, ya kan, dia panggil ustadz, dia panggil kiai, dia panggil siapa aja, nggak bisa sembuh-sembuh karena memang kita yang bikin. Mau nggak mau harus orang yang bikin kan, yang nyembuhin. Oh, Nah, iseng lama-lama juga ya, iseng Bang? lama-lama. Jadi kita dipanggil untuk nyembuhin kan. Ya udah kita sembuhin, karena kita yang bikin ya kita bisa sembuhin. Kita nggak minta uang, tapi ya jadi ada hubungan dengan orang, dikasih makan, itu aja udah seneng ya kan, namanya juga Iya. kenakalan remaja lah. Dikasih rokok sebungkus udah seneng kan, gitu-gitu. Uang sih pasti kami nggak mau minta gitu. Berarti sudah banyak banget ya bang yang udah abang obatin. Kita kan bukan dukun atau paranormal ya sebenarnya. Dari dulu karena kita punya kemampuan, orang minta tolong ya kita tolongin. Tapi kalau membuka praktek sih nggak pernah lah, nggak pernah kita buka praktek. Tapi kalau orang minta tolong sampai hari ini, kita wajib tolongin karena kita mampu dan bisa lah, kira-kira gitu. Seperti itu sih. Bang, kenapa sih kontennya tuh dinamain Ekspedisi Sultan? Kenapa nggak yang lain? Yang pertama karena nama saya Sultan, ya kan, nama lengkap kan Sultan Mulia Kusumanata Pakunegara. Jadi karena kita sering jalan-jalan, berekspedisi ke hutan, ke gunung, ekspedisi alam gaib gitu kan. Jadi kita kasih nama lah biar gampang, Ekspedisi Sultan. Oh. Gitu, biar orang enak nih ngingetnya nih. Kayak gitu kan. Tapi bukan sultan-sultanan kan, ini sultan Iya, beneran benar. gitu loh. BTW abang saya ini Raja Kalimantan yang ke-15. Kesultanan Pakunegara ya. Iya. Terus buat rencana ke depannya nih, abang ada rencana buat apa nih? Kayak mungkin ada yang mau didatengin lagi atau mau kemana? Ya kan, ekspedisi ini kan sebenarnya kan bukan yang pertama, bukan baru mau kita lakukan ya. Kita itu sudah 15 tahunan lah Wow. melakukan ekspedisi alam gaib ini. Kalau ibaratnya kalau Pulau Jawa itu mungkin sudah kita datangin semua lah. Tapi kan memang dulu kan tidak zamannya perjalanan kita itu didokumentasikan kan. Semuanya ya lewat-lewat aja lah kira-kira gitu. Nah sekarang ini ya kita mulai berpikir kenapa sih enggak perjalanan kita itu didokumentasikan gitu kan, supaya kita juga bisa mengenang nih, ada karya yang kita hasilkan yang bisa kita eksplor ke masyarakat juga, bahwa apa yang kita lakukan ini orang juga bisa lihat, bisa nonton gitu kan. Nah makanya kita mulai dokumentasikan nih. Nah rencananya memang kita kan, karena kita tinggal di Jakarta ya, kita mau cari tempat atau eksplor yang deket-deket Jakarta dulu deh, di daerah Jabodetabek kan, di Bogor banyak tuh. Nah rencananya kita mau eksplorasi misteri Gunung Halimun Salak. Nah Gunung Halimun Salak itu kan konon katanya gunung paling angker yang ada di Jawa Barat, ya kan? Nah itu tempat angkernya banyak tuh di sana. Di situ ada kota Genggelang, yang kota alam gaib itu kan. Di situ ada situs peninggalannya Prabu Surawisesa, ada juga situs peninggalan Prabu Surya Kencana, ada, dan banyaklah misteri lain. Kalau contohnya di puncaknya itu ada Eyang Manik, jadi disebutnya
puncak manik karena katanya yang bersemayam makhluk gaib di situ itu namanya Eyang Manik, makanya disebutlah puncak manik. Jadi kalau kita cerita Gunung Halimun Salak, mungkin 3 bulan setiap hari kita datang pun tidak akan pernah habis kita mengeksplorasi tempatnya. Jadi kita mesti pelan-pelan lah. Jadi jadi mungkin target pertama kita ya kita bagaimana caranya bisa mengeksplorasi hal-hal gaib dan sejarah-sejarahnya yang ada di Gunung Halimun Salak itu. Ada rencana buat keluar dari Jakarta nggak Bang? Tentu pasti setelah habis di daerah Jabodetabek ya kita mungkin lari ke daerah Jawa Barat lah, mungkin Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ciamis, Tasik dan sebagainya. Atau ke Jawa Tengah kalau mungkin kita juga jalan-jalan ke daerah Banten ya kan, sambil jalan-jalan, sambil hiburan ya kan, tentu juga sambil berkarya ya kan. Ini kan karya. Jadi dokumentasi itu kan salah satu bagian dari karya. Terus nih Bang, apa sih bedanya konten horor Ekspedisi Sultan dengan konten horor yang lain? Yang pasti kan kita tidak mencoba untuk membandingkan dengan konten orang ya, karena setiap orang itu punya ide dan gagasan masing-masing. Jadi setiap karya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau kita ya apa yang kita bisa, apa yang kita punya, coba kita eksplorasi secara maksimal nih. Mungkin kita, karena saya sedikit memahami banyak sejarah-sejarah tentang masa lampau, ya mungkin kita akan coba mengeksplorasi di tempat yang mau kita datangi ini sejarahnya seperti ini gitu loh. Nah tentu mungkin misalkan di dalamnya ada hal gaib apa, coba kita eksplorasi juga. Jadi cuman yang pasti mungkin kita tidak mau berusaha untuk meminimalisir hal-hal yang merasuki tim kita lah, baik kita secara tim ataupun kru-kru yang lain ya, karena ya jadi tapi tidak menutup kemungkinan mungkin itu pasti akan terjadi kan, tapi kita coba minimalisir lah supaya tidak selalu kemasukan atau kesurupan kan, tapi mungkin kita lebih coba kita yang kan kita bukan mencari hantu pohon nih sebenarnya, kita kan bukan mencari hantu pohon, mencari jin penunggu sumur atau jin penunggu apa namanya kolam tua kan, kita kan tidak mencari itu, tetapi kalaupun ketemu itu namanya bonus. Jadi kalau ketemu ya udah itu bonus lah kira-kira. Oh ternyata di sini ada kuntilanaknya nih, di sini ada pocongnya, di sini ada jin bertanduknya. Jadi enggak itu yang kita cari. Kalaupun ketemu itu namanya bonus aja. Itu bonus. Jadi kita sebenarnya yang kita cari ini lebih kepada apa namanya? Misalkan di sini ada kerajaan nih, ada kerajaan gaib, ada situs peninggalan masa lampau kerajaan mana atau apa gitu kan. Apa yang ada di situ baik dari sisi apa namanya dunia kita manusia ataupun dunia gaib itu apa sih ya kan yang ada di sekitar situ. Jadi kalaupun nanti ketemunya makhluk halus itu ya bonus-bonus aja, tapi pasti ketemu, nggak mungkin nggak ketemu ya kan itu. Jadi kita lebih titik kepada kita nih yang masuk ke alam gaib, bukan alam gaib yang masuk ke kita. Kalau alam gaib yang masuk ke kita berarti kita kalah sama mereka. Ya, tapi kalau kita yang masuk ke alam gaib bukan juga berarti kita sombong mau menekan orang-orang di alam gaib, bukan. Kita yang datang ke sana gitu. Itu guys penjelasannya. Menurut Abang, alam gaib itu seperti apa sih? Ini yang mesti kita apa namanya ketahui sama-sama nih supaya nggak terjadi kesalahan pemahaman kan. Sebenarnya kan alam gaib dengan ya, guys. Ya, alam gaib dan alam manusia itu kan kira-kira gini lah. Kalau alam semesta atau alam manusia ini kan terdiri dari 3 dimensi kehidupan atau kalau bahasa ilmu hikmah gaibnya itu 3 lapis langit lah. Gitu. Sedangkan alam gaib itu atau alam astral bahasa keren sananya itu terdiri dari 4 lapis langit atau disebut 4 dimensi bahasa kerennya zaman sekarang. Jadi 3 dimensi kehidupan manusia atau alam semesta dan 4 dimensi kehidupan alam gaib. Jadi tempatnya bisa sama-sama di sini, hanya dimensinya kan yang berbeda. Kita ada di 3 dimensi kehidupan, mereka ada di 4 dimensi kehidupan. Jadi kalau kita bicara batas mungkin lebih tipis dari selembar tisu. Jadi ya makanya kalau kata orang-orang tua dulu kan kita jangan kencing sembarangan, jangan siram air panas sembarangan, jangan nebang pohon sembarangan. Kan orang-orang tua kita dulu begitu, nenek-nenek kita, kakek kita. Karena jadi itu, karena keyakinan mereka tadi itu terhadap apa namanya makhluk-makhluk gaib atau makhluk yang hidup di sebelah kita.
kalau kita sembarangan siram air panas, kencing sembarangan, itu kan mengganggu mereka juga, mereka juga bisa kesiram gitu. Makanya kalau zaman dulu kan orang-orang tua gitu, kalau mau kencing di pohon aja pamit, permisi, numpang kencing gitu kan gitu ya kan, karena takutnya ada makhluk di situ terus kita kencing dia dikencingin kan gitu. Atau kita mau buang air panas, pamit ya mau buang air panas nih ya, supaya dia pergi dulu gitu, jadi nggak ngeganggu. Jadi sederhananya alam gaib itu gitulah kira-kira. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Bang, kalau misalkan kita ketemu makhluk gaib, ada nggak sih tips-tipsnya? Ya tips pasti ada lah. Tapi kan ini kan tergantung keyakinan masing-masing nih. Kalau orang Islam itu kata orang tua dulu bacain palak dinas katanya. Palak dinas itu Al-Ikhlas, Al-Falak dan Anas. Jadi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas sama Qul a'udzu birabbil falak. Nah, itulah palak dinas. Jadi tapi harus didahului oleh surat Al-Fatihah. Tapi bacanya yang benar ya. Karena kalau bacanya nggak benar nanti dibenerin sama jinnya, karena jin itu lebih jago. Jadi harus dengan keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan membantu kita mengusir jin yang mau ganggu kita itu. Nah tapi gini, jin itu kan makhluk halus, kalau hadir di antara kita kan Ebi juga bisa merasakan dan melihat lah kehadiran makhluk gaib itu kan. Jadi pasti ada tanda-tanda, misalkan bulu kuduk meremang atau apa namanya, Merinding. tangan merinding semua. Terus kalau mereka mau merasuki tubuh kita itu pasti ada tanda. Tandanya Apa tuh itu Bang, biasanya tandanya? suka mendenging di telinga, itu dia mau masuk biasanya. Oh. Nah, cepet-cepet bacain itu, bacain dan harus bilang bahwa, dan keyakinan kita harus kuat bahwa kita nggak bisa diganggu oleh mereka atau kita nggak bisa dimasuki oleh mereka. Nah, mereka pasti tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi yang paling penting kita yakin, kan ini kan sebenarnya gini, kan di dalam tubuh manusia itu ada ruh suci Tuhan kan. Jadi yang membuat kita bisa bernyawa hidup itu kan ruh suci Tuhan. Kalau bahasa Al-Quran itu kan ruhul izati lah. Nah badan kita, nah jadi selain ruhul izati kita juga punya ruhwan. Ruhwan itu adalah jiwa, soul gitu kan, soul ini. Jadi ruhwan itu soul atau jiwa. Jadi kalau jiwa kita kuat ya kan, nah kita bisa menolak kehadiran makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau jiwa kita lemah, nah dia pasti akan bisa masuk ke dalam tubuh kita untuk mengganggu. Jadi baik itu gangguan dari jin yang iseng, ataupun misalkan santet-santet segala macam yang biasa dikirimkan oleh orang yang dengki terhadap kita, itu bisa sebenarnya bisa kita tangkal dengan keyakinan kita. Jadi kalau jiwa atau soul kita yang kuat, apa namanya, sensitif merasakan hal itu, karena kita sensitif kita bisa merasakan kehadiran mereka, ya kan, kita bisa memperkuat diri nih soul kita ini. Jadi kan, nah makanya jiwa itu kan penting untuk selalu diperkuat. Kalau, nah dengan cara apa ya, tentu dengan cara selalu ingat dengan Tuhan, selalu kalau kita orang Islam itu membacakan ayat-ayat yang bisa memperkuat diri kita. Contohnya surat Al-Fatihah itu kan bisa memperkuat diri kita atau jiwa kita. Jadi kita jangan selalu sering mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang lain, orang tua yang sudah meninggal, kakek nenek kita yang sudah meninggal, atau syekh-syekh, atau mengirim kepada Nabi Muhammad, tapi kita lupa mengirim Al-Fatihah kepada diri sendiri. Jadi jiwa kita menjadi lemah. Jadi penting juga kita mengirimkan Al-Fatihah kepada diri kita. Oke, jadi Gitu, seperti itu guys, tips untuk menghadapi makhluk gaib. Tips sederhana ya. Oke, jadi kalau kita teman-teman semua nih sahabat Ekspedisi Sultan mau tahu apa yang kita lakukan ke depan, tonton terus channel YouTube kita, channel Ekspedisi Sultan. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nah, di situ banyak tuh mungkin yang teman-teman bisa tonton. Nah, contoh yang terdekat kita akan membedah misteri Gunung Halimun Salak. Nah, di situ banyak tuh nanti akan ada misteri Kota Genggelang, misteri Bendungan Jagalpati, misteri dan macam-macam, banyak misteri deh yang mau kita kupas dengan Ebi dan tim Ekspedisi Sultan. Oke? Ciao. Selamat malam.